Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Basri, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMP Negeri 1 Kadur. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang saya hormati Bapak Fasil, Bapak Saiful Arif, dan Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Budiono dan Bapak Nasiruddin. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah menentukan tujuan pembelajaran, melakukan manajemen kelas yang efektif, penerapan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Adapun kesiapan belajar murid, guru melakukan asesmen awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas materi konsep dan keterampilan baru. Adapun minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil pelajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang kedua, mengamati perilaku murid. Yang ketiga, berbicara dengan murid sebelumnya. Yang keempat, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Yang keenam, menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Adapun diferensiasi konten adalah guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Berikut adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari.
Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 adalah untuk mendapatkan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1, seorang guru penggerak menyusun visi untuk melakukan prakarsa perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini dilakukan melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif yang dilakukan dengan tahapan bagja. Guru akan mampu menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi itu diyakini akan mampu menuntun dan mengembangkan potensi kekuatan murid sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Berikutnya adalah keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran dalam pembentukan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud dengan adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dilakukan agar guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil pelajar murid, strategi dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.